Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke bab mansubatul asma. Ini sebenarnya singkat saja. Bahkan biasanya Syekh Fauzi kalau lagi mensyarah mansubatul asma sampai selesai itu hanya satu pertemuan, sekali duduk. Tapi mungkin nggak saya buat satu duduk. Mungkin saya bagi jadi dua bersama besok terakhir. Mansubatul asma. Ya, bismillah dibaca. Babu mansubatil asma. Al-mansubatu khamsata. Babu mansubatil asma. Ini seperti yang babu marfu'atil asma. Jadi ini adalah idhofatu idhofatul mausuf, idhofatus sifah alal mausuf. Aslinya babul asma'i al-mansubat. Babul asma'i al-mansubat. Seperti babu marfu'atil asma kemarin. Babu mansubatil asma. Kemarin ketika kita membahas tentang babu marfu'atil asma, kita tahu kenapa bab isim-isim yang dibaca rafa didahulukan. Alasannya apa kemarin? Yuqaddamu li'anna ar-raf'a i'rabu al-umadi. Kenapa? Karena rafa itu i'rab umdah, i'rab asas. Umdah kemana ada apa aja? Mubtada, khobar, terus fa'il dan naibul fa'il. Itu umdah, asas. Nah, sedangkan nasab ini adalah i'rabu al-fadhalat. An-nasab i'rabul fadhalat. Kebalikannya dari umdah. Kalau rafa itu i'rabnya i'rab asas, sedangkan nasab itu i'rabnya tambahan. Bukan tambahan gimana ya? Fadhalat saja, lebih-lebihan saja. Apa definisi umdah kemarin? Apa umdah kemarin definisinya? Ma yumkinu umdah ma la yumkinu al-istighna'u anhu. Jadi perkara itu tidak mungkin tidak ada. Maksudnya apa? Marfu'atul asma tadi, yang umdah-umdah tadi yang saya sebutkan, itu harus ada dalam sebuah kalam. Jadi dia harus ada, dibutuhkan. Sedangkan fadhalat atau fadlah. Jadi fadhalat itu jamak dari fadlah. Sedangkan apa definisi fadlah kemarin? Ma yumkinu al-istighna'u anhu. Jadi memungkinkan kita untuk tidak membutuhkannya. Contoh, saya punya contoh doroba Zaidun. Doroba Zaidun. Zaidun di sini adalah umdah. Kenapa? Karena dia fa'il. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Enggak mungkin ada pekerjaan tapi tidak ada yang mengerjakan. Nah, seperti itu. Nah, doroba di sini ini fi'ilnya muta'addi atau lazim? Muta'addi. Dia pasti punya maf'ul. Tetapi ketika saya tidak menyebutkan maf'ulnya apa? Contohnya amron. Contohnya doroba Zaidun amron. Tetapi ketika saya tidak menyebutkan maf'ulnya amron, itu tidak masalah sebenarnya. Maksudnya tidak menjadikan dia intidhar tam. Paham ya? Sudah kita jelaskan kemarin di bab kalam. Nah, walaupun sebenarnya disebutkan juga nggak masalah. Maksudnya tidak mewajibkan dia saya ulang keterangannya. Maksudnya kalam tidak nggak masalah lah kalau nggak ada maf'ul bihnya atau fadolat, atau kalau tidak ada perkara-perkara tambahan tadi. Secara umum seperti itu. Paham sampai sini? Lanjut dibaca. Al-mansubatu khamsata asyara. Mansubatul asma ada 15. Sedangkan kemarin mansubatul asma ada berapa? 7. Apa saja? Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim yang kana, isim kana, khobar, inna, dan tawafi'. Ada tuh. Tawafi' gak kita perinci ya, tawafi' dijadikan satu. Tamam. Sekarang mansubatul asma ada 15. Lanjut. Wahia al-maf'ulu bih. Wahia al-maf'ulu bih. Yang pertama adalah maf'ul bih. Maf'ul bih ay al-maf'ulu alaih.
maf'ulu bih ay al maf'ulu alih. Jadi dia yang dikenakan pekerjaan, al maf'ulu alih, yang jadi objek pekerjaan. Daraba Zaidun Amron. Mana maf'ul bihnya, mana maf'ul alihnya? Amron. Kenapa? Karena dia yang kena, karena dia yang menjadi objek pekerjaan itu, yaitu apa? Pemukulan. Paham nanti? Lanjut. Wal masdar, yang dimaksud masdar ini adalah maf'ul mutlak. Yang dimaksud masdar ini adalah maf'ul mutlak. Contohnya dorobtu dorban. Saya mukul dengan pemukulan. Dorob itu dorban. Dorban di sini saya tulis lah ya. Tadi yang pertama maf'ul bih contohnya gimana? Doroba Zaidun Amron. Kemudian contoh maf'ul mutlak Doroba Zaidun Dorban. Perhatikan saya. Doroba Zaidun Amron. Yang kita bahas sekarang Amr. Ya. Amr i'rabnya apa? I'rabnya apa? Nasab, mansub. Tanda nasabnya fathah dhahirah. Kenapa? Isim mufrad. Lah ini diingat-ingat di bab sebelumnya. Oke? Karena isim mufrad. Kemudian pertanyaannya, kenapa dia dinasabkan? Kenapa i'rabnya nasab? Karena dia objek, menjadi maf'ul bih atau maf'ul alih. Nah, pertanyaan jawabannya seperti itu ya. Kenapa dia dinasabkan? Karena dia maf'ul bih atau maf'ul alih. Siapa amil dari maf'ul bih ini? Fi'il di depan, doroba. Karena dia muta'ati, dia menasabkan maf'ul bih dan merofakkan fa'il. Oke. Doroba Zaidun dorban. Dorban. I'rabnya apa dorban? Nasab. Pertanyaannya, kenapa nasab? Karena bukan itu, kenapa tandanya fathah? Kenapa nasab dia? Karena dia menjadi masdar atau maf'ul mutlak. Nah, ini yang kita bahas di sini. Kapan isim-isim itu dibaca nasab? Di antaranya adalah ketika dia maf'ul bih atau maf'ul mutlak. Lanjut. Wa dzarfuz zaman. Wa dzarfuz zaman. Dzarf zaman adalah menunjukkan makna waktu dia melakukan apa namanya? Atau latar. Dzarf itu secara bahasa itu latar. Latar waktu. Latar waktu. Wa dzarful makan, lanjut. Wa dzarful makan Dan latar tempat. Contoh dzarf zaman apa? Sumtu yauma. Saya puasa pada suatu hari. Puasa sehari pada suatu hari. Kemudian contoh dzaraf makan. Jalastu fil masjid. Saya duduk di dalam masjid. Menjelaskan tentang bahwa pekerjaan jalasa itu ada di dalam masjid. Jadi menunjukkan latar tempat. Paham sampai sini? Ya, lanjut. Wal hal itu menunjukkan makna keadaan. Contoh, Ja'a Zaidun raqiban. Zaid datang dalam keadaan menunggang. Atau bukan kana. Ja'a Zaidun raqiban. Nah, itu dulu lah. Nanti kita bahas di babnya. Lanjut. Wat tamyiz dan tamyiz. Tamyiz itu menunjukkan makna untuk memperjelas zat atau nisbah yang masih samar. Tamyiz atau al-mumayyiz. Fungsinya apa? Untuk memperjelas zat atau nisbah yang masih samar. Nanti kita bahas di bab. Lanjut. Wal mustasna maknanya adalah isim yang diistisnakan, isim yang dikecualikan. Contoh, Ja'a al-qaumu illa Zaidan. Ja'a al-qaumu illa Zaidan. Mana mustasnanya di sini? Zaidan. Nah, Zaidan dibaca apa? Dibaca nasab. Apa alasan dia dibaca nasab? Karena dia mustasna. Nah, jawabannya seperti itu. Kenapa dia dibaca nasab? Karena dia mustasna.
Tetapi mustasna ini tidak secara keseluruhan dibaca nasab. Karena nanti kalau kita masuk bab mustasna, ada kalanya mustasnanya itu nggak nasab tapi rofa karena badal misalnya. Bisa juga jar. Nah, berarti maksudnya apa nih wal mustasna dimasukkan mansubatul asma ini maksudnya apa? Ai al mustasna fi ba'di ahwalihi. Ai al mustasna fi ba'di ahwalihi. Jadi mustasna dalam sebagian keadaannya itu dibaca nasab. Paham sampai sini? Sekarang lanjut. Wasmun la. Wasmun la. Isimnya la. Nah, la yang dimaksud di sini adalah la an-nafiyah lil jins. La di sini adalah la nafiyah, la an-nafiyah lil jins. La nafiyul jinsi, bukan la yang lain. Karena la itu banyak. Ada la apa ya? La nahiyah, ada la apa lagi? La atof. Ya. Ila akhir banyak. Lah yang dimaksud sini la apa? La an-nafiyah lil jins. La yang bermakna menafikan jenis. Nah, nanti akan kita bahas juga. Kemudian wal munada. Orang yang dipanggil. Wal munada orang yang dipanggil secara umum dia apa namanya? Mansub. Ya, memang mansub. Kenapa? Karena dia mengira-ngirakan. Contohnya apa? Al munada. Ya Ahmad. Wahai Ahmad. Nanti akan kita bahas juga. Ini agak panjang. Lanjut. Wal maf'ulu min ajlihi. Wal maf'ulu min ajlihi. Wal maf'ulu min ajlihi atau bisa dikatakan juga maf'ul li ajlihi. Alasan kenapa kamu melakukan pekerjaan tersebut. Saya kasih contoh. At'amtu Zaidan ikraman lahu. At'amtu Zaidan ikraman lahu. Saya memberi makan Zaid ikraman lahu karena saya memuliakan dia. Ikraman lahu karena saya memuliakan dia. Lah kata-kata ikraman ini namanya maf'ul min ajli atau maf'ul li ajli. Alasan kamu melakukan pekerjaan tadi. Ya kan? At'amtu Zaidan, saya memberi makan Zaid ikraman lahu karena saya memuliakan dia. Namanya maf'ul. Lanjut. Wa maf'ul ma'ah dan maf'ul ma'ah, maf'ul yang bermakna beserta atau ma'ah. Nanti akan kita jelaskan di babnya. Lanjut. Wa khabaru kana wa akhwatuha. Lanjut. Wa ismu inna wa akhwatuha. Wa khabaru kana wa akhwatuha wa ismu inna wa akhwatuha. Ini kebalikan dari apa namanya? Bab marfu'atul asma. Ketika marfu'atul asma yang masuk pada kana isimnya atau khobarnya? Isimnya, ya kan? Ketika dalam inna yang masuk adalah khobarnya. Dibalik, dalam mansubatul asma yang masuk adalah khobarnya kana dan isimnya inna. Paham yang sini? Saya kasih contoh. Kana Zaidun iman. Inna Zaid dan imun. Nah, perhatikan. Amalnya kana dan amalnya inna berbeda. Apa amalnya kana kemarin? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Amalnya inna wa tarfa'ul khabar. Oleh karena itu berarti isimnya kana masuknya bab marfu'atul asma. Sedangkan khabarnya masuk mansubatul asma. Lah inna, dalam inna maka isimnya inna masuk bab apa? Mansubatul asma. Khabarnya masuk marfu'atul asma. Paham kan sini? Kemudian perhatikan. Beliau mengatakan bahwa musannif mengatakan bahwa jumlah mansubatul asma ada berapa? Ada 15. Tetapi ini berbeda dengan jumlah yang beliau sebutkan secara terperinci. Coba kita hitung. Pertama, apa? Maf'ul bi, maf'ul mutlak masdar ya. Maf'ul bi masdar, kemudian dzarf zaman, dzarf makan, hal, tamyiz, mustatsna, ismula, munada, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, khabar, kana, isim, inna.
Berapa totalnya? Hah? Coba ulang. Maf'ul bi, masdar, dzaraf zaman, ya kan? Dzaraf makan, terus hal, tamyiz, mustatsna, ismula, munada, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, khobar, kana, isim, inna. 13. Ada yang kelewatan nggak? Apa? Oh ya, tapi dan tapi. Ah, tamam. Dan tapi. Berarti ada berapa? Oh ya, wat tapi istilahnya. Ada 14. Pertanyaannya, berarti gimana ini? Maka ini ada perdebatan di antara ulama. Ada yang mengatakan bagaimana ini? Ada yang mengatakan caranya adalah sebenarnya 15 itu karena mencakup zona wa akhwatuha. Mencakup dua maf'ulnya zona wa akhwatuha, ya kan? Kita kemarin kan membahas zona. Zona itu memiliki dua maf'ul. Zonantu Zaidan ko iman. Nah, pertanyaannya kenapa zona tidak disebutkan di sini? Karena sudah disebutkan di awal, dijelaskan di awal. Seperti itu. Itu cara pertama. Ada yang mengatakan bahwa oh enggak, sebenarnya enggak memasukkan zona. Cuma cara penghitungannya dibedakan. Di sini tapi dijadikan satu kan? Nah, cara kedua ulama menghitungnya adalah pertama maf'ul bi, kedua masdar, ketiga dzaraf zaman dan dzaraf makan dijadikan satu, keempat hal, kelima tamyiz, keenam mustatsna, ketujuh ismula, kedelapan munada, kesembilan maf'ul min ajli, kesepuluh maf'ul ma'ah, kemudian khobar kana, isim inna. Sebentar, kok saya jadi bingung ini? Sebentar, ada yang dikurangi sebentar. Kok jadi banyak sih? Saya lupa ada yang dijadikan satu ini. Yang mana ya? Oh ya, tadi sampai maf'ul ma'ah berapa? Maf'ul ma'ah tadi berapa? Sampai maf'ul ma'ah harusnya 10. Kemudian khobar kana dan isim inna dijadikan satu. Jadi 11. Kemudian tawabi tadi diperinci, yaitu memasukkan apa? Na'at, atof, taukid dan badal. Wallahu a'lam. Ya, ala kuliah itu ya sebenarnya penting nggak penting, tapi ya penting. Ya, lanjut. Wattabi'u lil maksud. Tamam. Wa huwa arba'atu asya'. Ya, tapi sudah kita bahas di bab marfu'atul asma. Ada 4 apa saja? Na'at, An-na'at, wal 'ataf, wat tauqid wal badal. Lanjut. babul maf'ul bih. Babul maf'ul bih. Wa huwa al-ismul mansub alladhi yaqa'u bihi al-fi'lu nahwu darabtu Zaidan. Nahwu qaulika, ada qaulika? Ya udah lanjut. Darabtu Zaidan. Nah, perhatikan dulu. Maf'ul bih. Al-maf'ul bih definisinya adalah huwa al-ismu al-mansubu alladhi yaqa'u bihil fi'lu. Ini sudah tertulis di mata. Al-maf'ulu bih ay maf'ulu alaih. Kenapa? Karena maf'ul bih dialah yang dikenai pekerjaan. Dia jadi objek pekerjaan di sini. Nah, huwa al-ismu. Maf'ul bih adalah isim. Jadi maf'ul bih itu ya isim, dia harus isim. Nah, isim di sini dibagi dua. Imma sharihun. Nah, isim di sini maksudnya dua. Imma sharihun, ada kalinya isimnya tuh sharih, jelas. Wa imma muawwalun bi sharihin atau muta'awwal bi sharihin. Isim di sini ada kalanya sharih. Contoh darabtu Zaidan. Ini jelas imma muawwal bi sharih. Awal bi sharih.
Ada kalanya dia jelas isim, ada kalanya dia muawwal bi sorry. Contohnya apa? Contohnya adalah uridu an ata'allama. Perhatikan saya. Maf'ul bi adalah al-ismu al-mansubu alladzi wa yaqa'u bihi al-fi'lu. Al-ismu di sini ada dua makna, yaitu sorry dan ghair sorry. Kalau sorry gimana? Ya udah jelas. Jelas sekali itu adalah isim. Darabtu Zaidan. Mana maf'ul binya? Zaidan. Dia isim. Sorry jelas. Enggak usah kita bahas di sini. Muawwal bi sorry. Adapun yang kedua, bisa dia adalah muawwal bi sorry. Maksudnya apa? Dia ditakwilkan menjadi isim. Dia ditakwilkan menjadi isim. Sudah kita bahas kemarin. Contohnya apa? Uridu an ata'allama. Saya ingin apa? Saya ingin belajar. Kita kemarin sudah bahas huruf an. An itu fungsinya apa? Di antaranya ada apa? Takwil lil masdar. Kita mentakwil dia menjadi masdar. Lah masdar itu isim atau fi'il? Isim. Maka ketika kita takwil menjadi masdar, ta'allama masdarnya apa? Ta'allum. Berarti ai uridu at-ta'alluma. Uridu at-ta'alluma. Ini kita takwil masdar menjadi uridu at-ta'alluma. At-ta'alluma i'rabnya apa? I'rabnya apa at-ta'alluma? I'rab. Nasab. Kenapa dia nasab? Menjadi apa? Maf'ul bi. Paham kan di sini? Nah, maksudnya isim itu seperti itu. Kemudian wal ismu al-mansubu. Nah, al-mansubu di sini bisa dinasabkan secara hakikoh, bisa juga secara hukman. Bisa dinasabkan secara hakikoh, bisa dinasabkan secara hukman. Contohnya apa ya? Kalau yang hakikoh contohnya apa? Ya darabtu Zaidan, dia nasabnya secara hakikat. Sedangkan kalau hukman, sebentar, saya cari contohnya dulu. Darabtu min ahadikum. Darabtu min ahadikum. Maknanya sebenarnya saya benar-benar memukul salah satu dari kalian semuanya. Min di situ minnya min zaidah. Min zaidah. Paham kan sini? Minnya min zaidah. Sama kayak ketika rofa kemarin contohnya apa? Dulu lupa saya. Wa kafallahu wa kafa billahi syahida. Lah billahi lafaz Allah di situ itu i'rabnya rofa tapi secara hukum. Paham kan ini? Karena aslinya wa kafallahu syahida. Lah ini aslinya darabtu ahadakum. Saya memukul salah satu dari kalian. Jadi dia i'rabnya mahal nasab. Kenapa? Jadi apa? Jadi maf'ul bi. Paham sampai sini? Walaupun dia secara lafdzon i'rabnya jar. Kenapa? Karena istighol lafaz, secara lafaz dia sibuk dengan amil yang lafaz, yaitu amilnya berupa huruf jar. Tamam. Huwa al-ismu al-mansubu alladhi yaqa'u bihi al-fi'lu. Lah, fi'il di sini yang dimaksud adalah fi'il lughawi, bukan fi'il istilah. Catat. Al-fi'lu di sini maksudnya adalah fi'il lughawi, bukan fi'il istilah. Saya jelaskan. Ketika saya mengatakan doroba Zaidun Amron, perhatikan saya. Doroba Zaidun Amron. Kemarin al-fi'lu qaidahnya gimana? Al-fi'lu yadullu ala zaman bi
yadullu ala al-fi'lu yadullu ala zaman bi hayatihi wa yadullu ala al-hadas bi maddatihi. Saya ulangi. Al-fi'lu yadullu ala al-hadas bi maddatihi wa yadullu ala zaman bi hayatihi. Jadi fi'il itu dia memiliki dua makna. Makna yang pertama apa? Makna hadas. Ya, makna hadas. Yang kedua makna zaman. Jadi ada pekerjaannya memukulnya, ada makna zamannya, entah telah lewat atau akan datang atau sekarang. Nah, pertanyaan saya, dalam contoh doroba Zaidun Amron, yang mengenai Amron maf'ul bih itu kan fiilnya, ya kan? Kan apa, maf'ul bih adalah sesuatu yang menjadi objek dari pekerjaan. Lah, makna yang mengenai maf'ul bih itu makna hadas, makna zaman. Makna hadas atau makna zaman. Yang mengenai maf'ul bihnya adalah makna hadas saja. Tidak ada makna zaman. Jadi darabtu Zaidan, pekerjaan memukulnya itu mengenai kepada Zaid. Yang mengenai kepada Zaid itu pemukulannya. Kita nggak membahas kena pemukulannya sudah lampau atau akan datang. Yang sudah lampau itu apa? Fiilnya. Tapi maf'ul bihnya yang terkena kepada maf'ul bih hanya makna hadas. Berarti ini keluar dari kaidah bahwa fiil menurut ulama nahwu adalah al-fi'lu yadullu ala al-hadas bimaddatihi wa yadullu ala az-zaman bihayati. Berarti al-fi'lu di sini yang dimaksud adalah al-fi'lu al-lughawi. Paham sampai sini? Jadi bukan fi'il yang istilah yang kemarin kita bahas. Fi'il menurut istilah ulama nahwu terbagi menjadi tiga: fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr ila akhir. Enggak. Paham sampai sini ya? Tamam, lanjut. Nahwu darabtu Zaidan wa raqibtu al-farasa. Tamam. Contoh darabtu Zaidan wa raqibtu al-farasa. Saya telah memukul Zaid dan saya telah menunggangi al-farasa apa? Kuda. Lanjut. Wa huwa qismani dhahirun wa mutmarun. Tamam. Maf'ul bih terbagi menjadi dua. Pertama dhahir, yang kedua mutmarun. Apa dhahir kemarin definisinya? Ma laisa bidhomirin. Isim dhahir adalah ma laisa bidhomirin. Sedangkan kalau isim dhamir apa definisinya kemarin? Ma yadullu. Ini dihafalkan ya, jangan dilupakan, penting sekali. Walaupun memang tujuan utama kita menghafalkan matan, tapi ini penting. Kenapa? Ketika kalian nanti membahas syarah, ta'rif yang kalian hafalkan ini akan sangat memudahkan kalian dalam membaca syarah. Jadi ketika kalian sudah sampai di syarah, kalian udah nggak perlu pusing-pusing lagi. Sebentar, ini bahas ini, definisinya apa, ta'rifnya apa. Paham sampai sini ya? Nah, karena kadang kalau kita ikut ngaji syekh itu, kita talaki sama masyayikh, ketika penjelasan kitabnya, kitab mutawasit atau kitab muntahi, kita sudah tidak bahas ta'rif lagi. Kita sudah tidak bahas ta'rif, tapi kita sudah membahas khilafiyah dalam dalilnya misalnya. Nah, kalau kita dari tahapan pertama, step dasar ta'rifnya saja kita nggak paham, nanti akan kesulitan untuk sampai di tingkat selanjutnya. Paham kan sini ya? Oke, sekarang domir. Tadi isim domir apa definisinya? Apa isim domir? Madalla ala musammahu bi qarinati takallumin au khitabin au ghaibin. Tamam. Lanjut. Fadzahiru. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu. Lah, contoh maf'ul bi isim dhahir, contohnya sudah jelas. Maksudnya sudah disebutkan tadi. Contohnya apa? Daraba Zaidun Amron. Mana maf'ul bihnya di sini? Amron. Lah, Amron ini isim dhamir atau isim dhahir? Isim dhahir. Nah, jelas. Lanjut. Wal mutmaru qismani muttasil wa munfasil. Tamam. Sekarang isim dhamir ada dua, muttasil dan munfasil. Apa definisi muttasil kemarin? Gimana? Dibaca definisi muttasil kemarin? Ma la yajuzu fi awalil kalam wa la yajuzu ba'da illa fil ikhtiyar. Adalah domir yang tidak boleh terletak di awal kalam atau terletak setelah illa pada keadaan ikhtiar. Berarti maksudnya kalau darurat nggak apa-apa, nggak masalah. Diingat-ingat ya. Nah, wal mutmar kismani muttasil wa munfasil. Fal muttasil, maka muttasil tidak boleh dia
dia di awal kalam. Contohnya apa? Maf'ul bi mutasil. Dorobaha misalnya, dorobaha. Zaidun dorobaha. Zaid telah memukul ha, dia perempuan. Ha Zaidun doroba. Enggak boleh. Mutasil enggak boleh di awal kalam. Paham kan sini? Lanjut. Wal mutmaru فمتصل 12 نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. Tamam, ini contoh domir mutasil. Dorobani. Pada dorobani, mana domir mutasilnya? Domir mutasilnya hanya ya-nya saja. Adapun nunnya adalah nun wiqayah. Kenapa? Fungsinya nunnya tadi untuk membantu apa namanya? Untuk membantu fiil tadi, menyelamatkan fiil tadi. Kalau seandainya doroba langsung kemasukan ya mutakalim tadi, tidak ada bantuan nun, maka akan menjadi dorobi. Jadi apa? Dorobi. Nah, dan itu nggak boleh. Makanya dibantu dengan nun, maka menjadi dorobani. Coba dibaca ulang dorobani terus wahia dorobani wa dorobana. Tamam. Domirnya mana dalam dorobana? Nah, domirnya nah. Terus Wa dorobaka. domirnya mana? Kaf di situ ya. Terus Wa dorobaki. ya masih kaf domirnya terus. Wa dorobakuma. Domirnya di mana sini dorobakuma? Domirnya kaf. Domirnya kaf. Adapun ma-nya di belakang itu tadullu ala tasniyah. Ya lanjut. Wadorobakum. Dorobakum. Domirnya mana? Kafnya saja. Lamimnya apa? Tadullu ala jamak. Nah ini kadang seperti ini yang belum dipahami oleh banyak orang, sebagian orang. Ya lanjut. Wadorobakunna. Wadorobakunna masih sama. Domirnya mana? Kaf. Nunnya adalah apa namanya? Tadullu ala jamak muan. Ya lanjut. Wadorobahu. Domirnya ha. Terus Wadorobaha. sama. Wadorobahuma. Domirnya mana sini? Haknya ya, masih haknya. Kemudian Wadorobahum. hum, domirnya hak, mimnya ada tadullu alal jamak. Nah, lanjut. Wadorobahumma. Wadorobahum. Lanjut. Walmunfasilu isna. Sekarang munfasil. Apa munfasil kemarin? Munfasil adalah domir yang mana dia bisa terletak di awal dan bisa juga jatuh setelah illah. Sekarang contoh domir munfasil yang contoh maf'ul bi yang domir munfasil. Contohnya apa? Dorobtu iyyaka. Saya memukul hanya kepada kamu. Saya memukul kamu. Iyyaka. Saya memukul kamu. Lah munfasil boleh nggak dia ditaruh di awal kalam? Boleh. Menjadi apa? Contohnya masyhur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu domir munfasil, maf'ul bih. Domirnya munfasil. Dia boleh didahulukan. Kenapa boleh didahulukan? Karena dia munfasil. Boleh juga jatuh setelah illah. Ma dorobtu illa iyyaka. Saya tidak memukul kamu. Saya tidak memukul kecuali hanya kepada engkau. Saya enggak memukul kecuali ke kamu aja. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian iyyaka, iyyahu. Lah, di sini domirnya yang mana? Domirnya adalah iya. Domirnya hanya iya. Kemudian kanya, hunya, hanya itu apa? Khitab. Paham sampai sini? Jadi iyyaka na'budu. Bagaimana cara kita ngiropi? Iyyaka. Iya domir munfasil, maf'ul bih domir munfasil. Kafnya adalah khitab. Jadi domirnya bukan iyyaka keseluruhannya. Walaupun di sini nanti ada khilaf ya. Tapi saya ambil satu pendapat. Jadi iya itu adalah domirnya. K-nya adalah khitab. Iyyakuma, iyyaha, iyyahu ila akhir. Tamam, lanjut. Wal munfasilu 12 nahwu qaulika iyyaya. Wa iyyana wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakuma wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Tamam. Paham sampai sini ya? Iyyahu, iyyahum. Mana domirnya? Iya. Lahumnya itu apa?
khitab jamak. Ya, paham sampai sini ya? Nah, ini perlu diperhatikan. Alhamdulillah, lanjut. Babul masdar. Babul masdar ai babu maf'ul mutlak. Al masdar maksudnya adalah maf'ul mutlak. Contohnya adalah darabtu dorban. Udah ada. Perhatikan. Doroba Zaidun dorban. Maf'ul mutlaknya adalah dorban. Kenapa dikatakan maf'ul mutlak? Dikatakan maf'ul mutlak karena dia maf'ul mutlak, maksudnya mutlak itu dengan tanpa qaid, dengan tanpa qaid, tidak seperti maf'ul yang lain. Maf'ul bih, maf'ul alaih, ada alihnya, ada li ajli, maf'ul fi, dzaraf zaman, dzaraf makan, nama lainnya apa? Maf'ul fi. Nah, itu kan muqayyad semua. Sedangkan kalau masdar ini maf'ulnya maf'ul mutlak. Nah, paham tadi ya? Maf'ulnya maf'ul mutlak. Makanya dinamakan maf'ul mutlak. Kemudian kenapa maf'ul mutlak dinamakan dengan babul masdar? Kenapa maf'ul mutlak disebutkan dinamakan dengan babul masdar? Kenapa? Karena secara umum maf'ul mutlak itu terbuat dari masdar. Secara umum terbuat dari masdar. Baca dulu apa tarifnya, coba. Al-masdaru huwa al-ismul mansubu alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Tamam. Masdar adalah isim yang dibaca nasab yang mana dia datang pada urutan ketiga dalam tasrifnya fi'il. Contohnya doroba. Doroba yadribu dorban. Nah, masdarnya ini yang ketiga. Thalithan, makna posisi ketiga ini adalah ghaliban secara umum. Ghaliban secara umum. Karena sah-sah saja kita mau mentasrifi doroba dorban atau yadribu langsung dorban, terserah kita. Tapi secara umum tasrifnya fiil yang ketiga itu adalah masdar. Perhatikan saya. Karena gini. Kenapa kembali ke pertanyaan sebelumnya? Kenapa babul maf'ul mutlak dinamakan babul masdar? Kenapa? Karena secara umum maf'ul mutlak itu terbuat dari masdar secara umum. Contoh, doroba Zaidun dorban. Dorban sebagai apa? Maf'ul mutlak. Sekarang bentuknya dia masdar atau bukan? Masdar. Jelas ya? Karena ada kalanya masdar dan maf'ul mutlak itu tidak bersama. Masdar dan maf'ul mutlak tidak bersama. Contoh, ada kalimat yang dia tuh i'rabnya mansub karena maf'ul mutlak tapi dia bukan masdar. Dia i'rabnya mansub karena maf'ul mutlak tapi dia bukan masdar. Contohnya, akaltu at-ta'am kathiron. Contohnya apa? Akaltu at-ta'am kathiron. Saya makan makanan kathiron banyak. Pertanyaan saya, kathiron di sini kedudukan jadi apa? Jadi maf'ul mutlak. Bukan maf'ul bi ya. Maf'ul bi-nya mana? At-ta'ama. Fa'ilnya mana? Tu. Lah, kathiron ini maf'ul mutlak. Pertanyaan saya, dia masdar atau bukan? Bukan. Dia bukan masdar. Dia sifat musyabbah dari kathuro. Sifat musyabbah. Dia bukan masdar, tapi dia maf'ul mutlak. Kalau yang ini, nah. Dan kadang-kala ada sesuatu itu masdar, tapi bukan maf'ul mutlak. Dia masdar tapi bukan maf'ul mutlak. Contohnya apa? Contohnya adalah dorbu Zaidin Amron. Pemukulannya Zaid kepada Amr. Dorbu di sini masdar atau bukan? Masdar. Tapi apakah dia maf'ul mutlak? Enggak. Jadi mubtada mana? Atau jadi khobar dari mubtada yang dibuang. Hadza dorbu Zaidin Amron. Misalnya seperti itu. Paham kan sini? Lah, berarti sebenarnya yang masuk pada bab mansubatul asma itu maf'ul mutlak atau masdar? Maf'ul mutlak. Kenapa dinamakan masdar? Karena secara umum biasanya maf'ul mutlak itu terbuat dari masdar.
Paham ya? Lanjut dibaca. At-tasrif nahwu daraba yadribu darban wa huwa qismani lafdhiyun wa ma'nawiyyun. Tamam. Doroba yadribu dorban. Dia terletak pada posisi ketiga dari tasrifnya fi'il. Doroba yadribu dorban. Wa huwa qismani. Masdar itu terbagi menjadi dua. Lafdhiyun wa ma'nawiyyun. Lafdhiyun wa ma'nawiyyun. Lanjut dibaca. Wa in wafaqa lafdhuhu lafdhu fi'lihi fa huwa lafdhiyyun. Oke, sekarang fi'il maf'ul mutlak dibagi menjadi dua. Pertama lafzi. Apa itu masdar yang maf'ul mutlak yang lafzi? Fa in wafaqa fi lafzihi wa ma'nahu. Perhatikan. Ketika ada tambahan qayyid ma'nahu ya, ditambahkan ma'nahu. Ketika sebuah masdar dia sama dengan fi'ilnya dari segi lafaz dan maknanya, maka dia dinamakan masdar lafzi. Saya kasih contoh. Doroba Zaidun dorban. Doroba Zaidun dorban. Mana masdarnya atau maf'ul mutlaknya? Dorban. Dorban dengan fiilnya sama nggak dari lafaz dan maknanya? Sama. Maka karena sama sama dengan fiilnya, maka dorban namanya masdar atau maf'ul mutlak lafzi. Paham sampai sini? Ini mudah ya. Kemudian lanjut. Wa Qawlabinahu qataltuhu qatlan. Wa in wafaqa ma'na fi'li. Contohnya qataltuhu qatlan. Nah, perhatikan. Qatlan itu masdar atau maf'ul bih dari mana? Qatala. Sama enggak dari segi lafaz dan maknanya? Sama. Tamam, lanjut. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fa huwa ma'nawi. Sekarang kalau sama hanya dari segi maknanya, duna lafzihi, tapi dari segi lafaz dia berbeda, fa huwa ma'nawiyyun, maka dia masdarnya adalah masdar maknawi. Contohnya, lanjut. Nahwu jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan. Nahwu jalastu qu'udan. Perhatikan di sini. Jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan. Jalastu qu'udan. Masdarnya di sini mana? Maf'ul mutlaknya qu'ud. Dia masdar maf'ul mutlak dari mana? Dari jalasa. Nah, pertanyaannya, qu'ud dan jalasa ini maknanya sama atau tidak? Sama. Secara lafaz berbeda. Karena sama dari segi makna dan berbeda dari segi lafaz, maka ini juga masdar, tapi masdar apa? Maknawi. Perhatikan saya penting. Sebenarnya pembagian ini itu contoh ini dikritisi oleh banyak ulama. Contoh jalastu qu'udan ini dikritis oleh beberapa ulama. Kenapa? Karena Musonif mengatakan apa? Maknawi adalah kalau maknanya sama dan lafadznya berbeda. Karena kata sebagian ulama, qa'ada dan jalasa itu maknanya berbeda. Qa'ada dan jalasanya maknanya berbeda. Makanya tidak bisa dijadikan apa namanya? Tidak bisa dijadikan maknawi. Qa'ada itu adalah keadaan dia duduk tapi dari berdiri. Saya berdiri sekarang. Saya duduk. Berarti namanya qa'ad tuh. Itu qa'ada Rio duduk. Tapi kalau jalasa itu duduk dari tidur. Kamu tidur kemudian duduk, itu namanya jalasa. Maka kata sebagian ulama, loh, ini nggak bisa dijadikan contoh ini. Kenapa? Karena dari segi makna berbeda. Tapi masih bisa dijawab. Dijawab bagaimana? Kalau memang harus seperti itu, maka nggak ada namanya taukid maknawi. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab beda lafaz mesti ada perbedaan makna di situ. Beda lafaz mesti ada perbedaan makna. Nggak mungkin sama. Kok ada dan jalasa. Secara makna mungkin duduk, tapi mesti ada perbedaan di situ. Maka kita mensyaratkan di sini maksudnya makna ya makna secara umum, nggak sampai terperinci seperti itu. Paham kan di sini ya? Karena kalau memang seperti itu, nggak akan ada makna yang sinonim. Makanya dibahas dalam ilmu bahasa itu, apakah ada dalam bahasa Arab itu sinonim, dalam bahasa Arab itu apakah ada? Kenapa? Karena dalam bahasa Arab kullama zada kullama zada al-mabna zada al-makna. Setiap nambah satu huruf bentuknya nambah, berubah, maknanya juga berubah. Paham sampai sini ya? Tapi ini tetap bisa kita masukkan masdar maknawi. Contohnya lagi, wa qumtu wuqufan.
Wukuf itu maknanya berdiri, koma juga maknanya berdiri. Ini sama dari segi makna tapi berbeda dari segi lafaz. Maka bisa kita masukkan masdar maknawi. Kemudian sebenarnya masdar itu fungsinya apa? Di antara agrodul masdar ada 3. Yang pertama lit ta'kid. Lit ta'kid. Tujuan masdar yang pertama adalah lit ta'kid. Untuk menekankan. Contohnya apa? Dorobtu Zaidan dorban. Saya mukul Zaid, benar-benar mukul dengan pemukulan, benar-benar mukul, menguatkan bahwa saya benar-benar mukul Zaid. Itu maknanya lit ta'kid, untuk menguatkan. Kemudian makna yang kedua libayani nau'. Libayani an-nau'. Contohnya apa? Maksudnya libayani nau' itu apa? Maksudnya adalah untuk menjelaskan macam atau bentuk dari pekerjaan tersebut. Contoh saya mengatakan, dorobtu Zaidan dorba Mike Tyson. Saya mukul Zaid dengan cara mukulnya Mike Tyson. Betul, Tyson atau Tyson? Mike Tyson. Nah, nggak ada shin, pakai sin. Dorobtu Zaidan dorba Mike Tyson. Saya mukul Zaid dengan cara mukulnya Mike Tyson. Lah, mana di sini masdarnya? Dorba Mike Tyson. Dengan pemukulan Mike Tyson. Lah, fungsi masdar di sini apa? Libayanin nau', untuk menjelaskan macam pemukulannya itu seperti apa. Paham sampai sini? Tamam. Yang ketiga adalah li'adat. Di antara fungsi masdar adalah lil adat. Untuk menunjukkan jumlah dari pekerjaan tersebut. Contohnya apa? Dorobtu Zaidan dorbatan. Saya pukul Zaid dengan sekali pukul. Atau 2 kali pukul. Dorobtu Zaidan dorbataini. Saya mukul Zaid dengan 2 kali pukul. Dorbataini ini masdar, maf'ul mutlak. Paham sampai sini ya? Tapi fungsinya apa? Untuk lil adat, menunjukkan berapa jumlah fiilnya tadi. Paham ya sampai sini? Kemudian ada pertanyaan. Saya kasih pertanyaan lah. Dalam contoh akal tu at-ta'ama katsiran. Akal tu at-ta'ama katsiran. Katsiran di sini masdar atau bukan? Maf'ul mutlak atau bukan? Maf'ul mutlak. Dia masuk maf'ul mutlak yang mana? Karena kita tahu maf'ul mutlak itu ada 2. Ada lafzi, ada maknawi. Pertanyaan saya, dia masuk yang mana? Masuk yang mana? Hah? Maknawi. Gimana ini disamakan dengan apa? Fiilnya mana? Kan kita tadi mengatakan lafzi itu ketika masdar sesuai dengan fiil pada segi makna dan lafaz. Lah ini fiilnya mana? Akala. Akal sama katsiron beda secara lafaz, secara makna juga beda. Maka ini masuknya gimana? Nah, perhatikan. Sebenarnya ini tetap bisa dijadikan masdar, menjadi maf'ul mutlak karena ada sesuatu yang dibuang di sini. Ai akaltu at-ta'ama aklan katsiron. Ini penting ya. Akaltu at-ta'ama aklan katsiran. Nah, akaltu at-ta'ama aklan katsiran. Berarti ini maksudnya masdar apa? Masdar lafzi. Karena mengira-ngirakan aklan yang mana ini masdar dari akala. Kemudian ada pertanyaan kedua kalau gitu. Loh, pertanyaannya pada contoh akaltu at-ta'ama aklan katsiran, masdarnya tuh aklannya atau katsironnya? Hah? Masdarnya mana? Aklannya atau katsironnya? Masdarnya aklannya. Katsironnya jadi apa? Jadi naat jadi sifatnya akal. Loh, kalau begitu, kenapa dalam contoh akal tu atau ama katsiron bisa menjadi masdar? Nah, ini nanti kalian bisa baca di Mutamimah atau di syarahnya. Akal tu aklan katsiron. Jadi dalam keadaan ini sifat bisa menempati tempatnya mausuf. Perhatikan saya.
sifat bisa menempati tempat yang disifati. Di sini sifatnya apa? Kathiron. Yang disifati aklan. Ketika yang disifati dia tidak disebutkan, berarti apa yang tidak disebutkan? Aklan. Ketika aklan tidak disebutkan, maka sifatnya bisa menggantikan posisi mausufnya sebagai maf'ul mutlak. Paham sampai sini? Dan ini banyak terjadi dalam takalum kita sehari-hari lah. Ya apapun itulah. Kadang kita tahu ini masdar, tapi loh, kok dimasukkan masdar lafzi manawi nggak ada yang masuk ya? Ini jadi apa? Nah, jadi jawabannya seperti itu. Jadi mengira-ngirakan atau membuang fiil yang membuang masdar yang sama seperti fiil. Ai akal tu atau ama aklan kathiron. Paham sampai sini? Tamam, lanjut. Babu dzarfiz zamani wa dzarfil makan. Nah, sekarang kita masuk babu dzarfiz zaman wa dzarfi al makan. Nama lain dari dzarf zaman dan dzarf makan adalah maf'ul fihi. Al maf'ul fihi. Kenapa dikatakan maf'ul fihi? Karena dzarf zaman dan makan ini menerangkan keterangan di mana dan kapan dilakukannya pekerjaan. Maf'ulu fihi. Jadi pekerjaan itu dilakukan pada waktu ini. Pekerjaan itu dilakukan pada tempat ini. Nah, namanya maf'ul fihi. Lanjut. Dzarfuz zamani huwa ismun az-zamani al-mansubu bi taqdiri fi. Tamam, perhatikan. Isim zaman, dzarf zaman adalah isim yang dibaca nasab. Isim yang dibaca nasab yang mengira-ngirakan makna fi di dalamnya. Harus mengira-ngirakan makna fi di dalamnya. Contoh, lanjut. Nahwu al-yauma wal lailah. Nahwu al-yauma wal lailah. Perhatikan saya. Saya punya contoh Sumtu al-yauma. Sumtu al-yaum. Hari ini saya puasa. Saya puasa di hari ini. Maka kalau dzarf zaman dia kan wajib mengira-ngirakan makna fi. Maka jadinya gimana? Sumtu fil yaumi. Mengira-ngirakan fi. Jadi maksudnya adalah sumtu fil yaumi. Jadi kalau kamu melihat kalimat-kalimat ini, contohnya yaum, lailah, atau kalimat-kalimat yang menunjukkan makna zaman lah, tapi di dalamnya tidak mengira-ngirakan makna fi, maka tidak bisa dikatakan dzaraf zaman. Tidak bisa dikatakan dzaraf zaman. Contoh, saya mengatakan di dalam Al-Quran itu gimana? Wattaqu yauman turja'una ilallah. Takutlah kalian pada hari yang mana kalian dikembalikan kepada Allah. Pertanyaannya, pada lafaz yauman, wattaqu yauman turja'una fi ilallah. Yauman di situ i'rabnya apa? Nasab. Apakah tapi dia menjadi maf'ul menjadi dzaraf zaman? Menjadi dzaraf zaman enggak? Tidak. Kenapa? Karena pekerjaannya enggak dilakukan pada zaman itu. Maknanya apa? Takutlah kalian pada suatu hari. Nah, pekerjaan takutnya apa? Udah ada pada hari itu? Tidak. Nah, itu perbedaan. Contoh lagi yang sering dibawa sama Syekh Fauzi. Yakhsha al-kasul yaumal imtihan. Misalnya hari imtihan hari apa namanya? Hari Jumat. Ini hari apa? Hari Ahad. Yakhsha al-kasul yaumal imtihan. Orang-orang malas itu takut kalau hari imtihan. Pertanyaan saya, yakhsha al-kasul yaumal imtihan. Yaumal imtihan ini dzarf zaman atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena takutnya dia bukan pada hari imtihan, tapi dia takut akan hari imtihan itu. Paham bedanya? Dia takut bukan pada hari imtihan, tapi takutnya dia takutnya pada hari imtihan itu. Saya takutnya hari imtihan. Kenapa? Karena saya malas orangnya. Takut gak bisa jawab. Lah, pekerjaan takutnya itu apakah di hari imtihan? Enggak kan? Tapi dia takutnya pada hari imtihan. Takutnya tuh ke hari imtihan itu. Kenapa? Karena malas. Poinnya, dzaraf zaman harus bisa mengira-ngirakan makna fi di dalamnya. Paham sampai sini? Kalau tidak bisa mengira-ngirakan makna fi, maka dia bukan dzaraf zaman. Pada contoh yakhsha al-kasul yaumal imtihan, yaumal imtihan apakah bisa mengira-ngirakan makna fi? Enggak.
Karena dia jadi apa? Maf'ul bih. Yakhsha al-kasul yaumal imtihan. Pemalas itu, orang-orang pemalas itu mereka takut apa? Takut di hari imtihan, takut ke hari imtihan. Jadi takutnya bukan keadaan dia takutnya itu apa kalau jadi hari imtihan? Enggak, takutnya dia hari Ahad. Imtihannya hari apa? Hari Jumat. Paham sampai sini? Walaupun nanti sebenarnya bisa juga dikatakan sebagai dzaraf zaman dengan syarat takutnya dia tuh di hari imtihan itu. Nah, misalnya saya mengatakan khosyi itu al-yaum. Saya takut hari ini takut, saya takut. Yang mana hari ini adalah yaumal imtihan, hari ini adalah hari imtihan, bisa saja. Tapi pada contoh yang tadi tidak bisa. Kenapa? Karena tidak bisa menyerang makna fi. Paham sampai sini? Tamam, lanjut. Al-yauma, yaum ya jelas ya maknanya pagi ya. Dari kapan? Tulu'ul fajr ila ghurubi syams. Dari subuh sampai maghrib itu namanya al-yaum. Kemudian walaila min ghurubi syams ila tulu'il fajr. Laila itu dari maghrib sampai subuh. Itu namanya lailah. Terus Waghudwah itu maknanya adalah pagi-pagi sekali. Kapan maknanya pagi-pagi itu maksudnya? Min sholati subuh ila tulu'is syams. Dari habis subuh sampai mulai munculnya apa namanya? Mulai munculnya matahari. Jadi sebentar sekali, itu namanya ghudwah. Makanya ada hadis namanya hadis mengatakan la ghadwatun aw rauhatun fi sabilillah khairul laka min an tusalliya mi'ata rakaah. Ya, gitu ya. La ghadwatun khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, khairun minad dunya wa ma fiha. La ghadwatun aw rauhatun fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Pagi-pagi kamu untuk fisabilillah itu lebih baik daripada dunia seisinya. Lah belajar itu juga fisabilillah. Jadi ini lebih baik untuk kamu yang datang dan melek itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Paham sampai sini? Tamam, lanjut. Wa bukrotan. Bukroh itu sebenarnya maknanya pagi. Tapi nggak tahu di sini kok bukroh itu maknanya abadan wa amadan. La nihaya tapi ya. Nggak ada batasnya. Ketika unsur mengatakan bukroh, wah itu sudah maknanya abadan, amadan, besar, madan, guys. Nggak ada batasnya. Wallahu a'lam. Tapi makna aslinya bukroh itu aslinya apa? Pagi. Ya, lanjut. Wa saharon. Saharon waktu sahur, terus. Wa ghadan. Kemudian besok. Wa ataman. Wa ataman itu adalah sulusul lail al-awwal. Sepertiga malam yang awal. Ataman. Sepertiga malam yang awal. Terus Wa sobahan. sobahan awalun nahar, pagi. Terus Wa masaan. masaan itu adalah minad zuhur ila akhirin nahar. Jadi dia sampai dari zuhur sampai Oh gini. Jadi kalau sobah itu dari jam berapa? Sobah itu dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Jadi kalau jam 3 subuh tahajud itu namanya sobah juga. Kemudian jam 11 sebelum zuhur itu namanya sobah juga. Dan dari jam 12 siang sampai 12 malam itu namanya masaan. Makanya jangan heran ketika kita lihat ngaji-ngaji talaki madhiyah jam berapa? At-tasi'ah al-ashirah masaan, jam 10 sore. Maksudnya apa ya? 10 malam. Tapi karena masaan itu mencakup dari jam 12 siang sampai 12 malam. Tamam, lanjut. Wa abadan. Abadan itu makna mustakbal yang la ghayata, enggak ada habisnya. Terus Wa amadan. sama maknanya mustakbal. Wa hainan. Hinan maknanya adalah untuk zaman mubham. Hinan atau hin li zamanin mubham. Maksudnya apa? Untuk zaman yang masih samar, enggak ada batas waktunya. Akal tu hina. Saya makan dalam beberapa waktu. Berapa lama? Enggak ada batasan. Maksudnya mubham, enggak apa? Laisa muhaddad, enggak dibatasi. Tamam. Wa ma asbaha dzalika. Kemudian penting diketahui dari sini, dzaraf zaman terbagi menjadi dua. Catat. Dzaraf zaman terbagi menjadi dua. Ada dzaraf zaman mukhtas, ada dzaraf zaman mubham. Ada dzaraf zaman mukhtas, ada dzaraf zaman mubham.
Apa itu dzarf zaman mukhtas? Dzarf zaman yang dikhususkan itu maksudnya apa? Maksudnya dzarf zaman mukhtas adalah ma tu'rafu bidayatuhu, ma tu'rafu bidayatuhu wa nihayatuhu. Dzarf zaman mukhtas adalah ma tu'rafu bidayatuhu wa nihayatuhu. Jadi kita tahu awalnya dan tahu akhirnya. Contohnya apa? Al-yaum. Al-yaum mukhtas atau mubham? Mukhtas. Kenapa? Karena kita tahu awalnya, tahu akhirnya. Al-lailah mukhtas atau mubham? Mukhtas. Karena kita tahu awalnya, tahu akhirnya. Syahron. Sumtu asyahro. Saya puasa pada bulan ini, saya puasa. Asyahro ini mukhtas atau mubham? Mukhtas. Kenapa? Karena kita tahu awalnya, tahu akhirnya. Nah, berarti itu definisi mukhtas. Kemudian apa definisi mubham? Ya kebalikannya. Ma la tu'rafu bidayatuhu wa nihayatuhu. Yang kita tidak ketahui permulaannya dan akhirannya. Contohnya apa? Hinun. Akaltu hinan. Saya makan hinan dalam beberapa masa. Lah masa ini gimana? Umum atau akaltu waqtan. Saya makan beberapa waktu. Ini atau masih samar, enggak laisa muhaddad. Laisa muhaddadan, tidak dibatasi. Kalau kita mengatakan daqiqah, itu mukhtas atau mubham? Daqiqah. Mubham. Mukhtas atau mubham? Mubham. Mukhtas. Kenapa mukhtas? Daqiqah kan 1 menit. Daqiqah 1 menit itu mukhtas. Ada awalnya, ada akhirnya. Paham sampai sini ya? Wa ma asbaha dzalika. Lah, dzarf zaman yang mukhtas dan mubham ini semuanya bisa dinasobkan. Jadi kita bisa mengatakan sumtu asyahro. Sumtu asyahro. Itu yang mukhtas. Kita bisa mengatakan sumtu hinan. Saya puasa beberapa waktu. Hinan dan asyahro semuanya bisa dibaca nasob. Perhatikan, ini penting. Dalam dzarf zaman, baik dia mukhtas ataupun mubham, dia semuanya bisa dibaca nasob. Karena nanti dalam dzarf makan, tidak semuanya bisa dibaca nasob. Ada yang wajib menampakkan huruf jernya, ada yang wajib menampakkan fi-nya. Paham yang sini? Tamam, lanjut. Wa dzarful makan huwa ismun al-makan mansubun bi taqdirin fi. Tamam. Dzarf makan adalah isim makan, isim isim yang menunjukkan makna tempat. Al-mansubu yang mana dia dinasobkan bitakdiri fi. Dia sama seperti dzarf zaman, mengira-ngirakan makna fi. Tamam, lanjut. Nahu amam. Amam maknanya di depan, terus Wa khalfa. di belakang. Wa qaddama. Wa quddam di depan. Lah, seperti ini. Amam dan quddam ini kan maknanya sama. Tapi apakah benar-benar sama 100%? Enggak. Tetap ada perbedaannya. Ini merujuk kembali ke masalah apa tadi? Lafzi dan maknawi tadi loh. Masdar. Nah, lanjut. Waro'a di belakang. Terus Wa fawqa. di atas. Wa tahta. Di bawah. Wa Inda di sebelah. Qorib dekat sebelah. Wa Ma'a maknanya adalah fi ismun limakanil ijtima'. Ma'a itu bersamaan, menjelaskan tentang tempatnya berkumpul. Ma'a ismun limakanil ijtima'. Tamam, lanjut. Wa hidai. Wa iza'a maknanya berhadapan. Muqabil. Wa tilqa'a. Wa tilqa'a hida'a. Hida'a maknanya adalah dekat, qarib. Bimakna qarib. Hida'a maknanya qarib. Tilqa'a terus Wa huna. oh ya, tilqa'a maknanya sama seperti iza. Tilqa'a maknanya sama seperti iza'a. Iza'a maknanya berhadapan. Tilqa'a maknanya sama seperti iza'a. Terus wa huna maknanya menunjukkan tempat yang dekat. Huna di sini. Terus wasamma menunjukkan makna tempat yang jauh. Wasamma bukan summa ya. Wasamma
sama, maknanya mirip seperti hunaka. Maknanya mirip seperti hunaka. Sama, makna tempat yang jauh. Wa ma asbaha dzalika. Perhatikan. Dzaraf zaman, dzaraf makan terbagi juga menjadi dua. Ada dzaraf zaman, dzaraf makan mukhtas, ada dzaraf makan mubham. Perbedaannya apa? Dzaraf zaman makan, dzaraf makan mukhtas dan mubham. Kalau mukhtas adalah definisinya ya, ma lahu surah wa hududun. Catat. Ma lahu surah wa hududun. Jadi dzaraf makan tempat yang memiliki makna apa namanya? Mukhtas, dzaraf makan mukhtas itu adalah ma lahu surah wa hududun. Jadi dia memiliki bentuk dan memiliki batasan. Contohnya mukhtas apa? Gedung. Anggaplah ini madhyafa el-faqih ya. Madhyafa el-faqih. Lah, jelas tuh fil madhyafa. Saya duduk di madhyafa. Lah madhyafa ini, gedung ini mukhtas atau mubham? Mukhtas. Kenapa? Karena ada bentuk dan ada batasan. Gedungnya segini, batasannya sampai sini. Kalau ke sana itu udah bukan gedung lagi namanya, itu rumah orang misalnya seperti itu. Ada batasan. Kemudian kalau mubham, ma laisa lahu surah wa hudud. Dia enggak memiliki bentuk, enggak memiliki batasan. Contohnya apa? Amama, khalfa, izaa, waro'a. Itu menunjukkan tempat apa enggak? Menunjukkan tempat. Jelas tuh waro'a Zaidin. Saya duduk di belakang Zaid. Lah, waro'a di sini ini ada surah dan ada hududnya enggak? Tidak ada. Makanya amama, waro'a, izaa, tilqo'a, semua yang disebutkan tadi ini semuanya adalah dzaraf makan mubham tahta fauqa ila akhir. Nah, perhatikan. Kemudian dalam dzaraf makan ada sedikit perbedaan. Dalam dzaraf makan mukhtas, maka dia wajib menampakkan fi di situ. Dalam dzaraf makan mukhtas, maka dia wajib menampakkan fi. Sedangkan dalam dzaraf makan mubham dia bisa dinasobkan. Contoh yang dzaraf makan mukhtas, dia wajib menampakkan fi atau tidak? Wajib mukhtas. Makanya ketika kita mengatakan jalas tu fil madhiyafah, tidak boleh kita mengatakan jalas tu al madhiyafah. Enggak boleh kita mengatakan jalas tu al madhiyafata. Enggak boleh. Tapi jalas tu fil madhiyafati. Syarib tu segitu lah contohnya ya. Ta'allam tu fil masjid. Saya belajar di masjid. Enggak boleh mengatakan ta'allam tu al masjidah. Enggak boleh. Dzaraf makan yang mukhtas wajib menambahkan huruf fi. Kemudian ada pun yang mubham, maka dia boleh dinasobkan. Contohnya apa? Jalas tu amama Zaidin, jalas tu fauqa Zaidin. Saya duduk di atas Zaid, misalnya seperti itu. Maka dia boleh dinasobkan. Sedangkan yang mukhtas tidak boleh. Paham sampai sini ya? Kemudian dzaraf makan yang mubham itu dia diidhofakan dengan kalimat lain. Nggak bisa dia kalau mau jadi dzaraf makan loh ya, dia harus diidhofakan dengan kalimat lain. Contohnya apa? Ya jelas tuh amama Zaidin. Nggak bisa kita mengatakan amam doang, itu nggak bisa. Makanya kenapa di sini contohnya amama, izaa, hidaa, a semua. Kenapa? Karena dia diidhofakan dengan kalimat lain. Baro'a Zaidin, amama Zaidin, fauqa Zaidin ila akhir. Paham sampai sini? Sekarang apa bedanya penasoban pada dzaraf zaman dan makan? Kalau pada dzaraf zaman, baik mukhtas maupun mubham semuanya boleh nasob. Sedangkan pada dzaraf makan yang boleh nasob hanya mubham, yang mukhtas wajib menampakkan fi. Tamam, lanjut. Wa ma asbaha dzalika. Nah, ini wa ma asbaha dzalika ini menunjukkan bahwa masih banyak dzaraf makan itu yang masih belum disebutkan. Contohnya apa? Yamin, kanan. Kemudian shimal, kiri itu makan juga. Tapi itu mukhtas atau mubham? Mubham. Enggak ada hududnya, enggak ada batasan. Tamam, lanjut.
babul hal. Ai hada babul hal. Sekarang kita menjelaskan tentang hal. Ya. Lanjut. Al halu wal ismul mansubul mufassiru lima inbaham minal hayati. Hal, perhatikan. Hal adalah isim yang dibaca nasab, yang mana dia mentafsiri atau memperjelas terhadap keadaan-keadaan yang masih sama. Sama. Contohnya apa? Ja'a Zaidun raqiban. Zaid datang dalam keadaan berdiri. Lah raqiban di sini fungsinya adalah al-mufassir lima inbahama, mentafsiri atau memperjelas keadaan datangnya Zaid. Nah, datangnya Zaid ini naik apa? Dia naik kuda, jalan, naik kereta atau naik pesawat. Lah, dengan adanya raqiban ini memberi keadaan memperjelas keadaan Zaid bahwa datangnya Zaid adalah dengan menunggang atau mengendarai sesuatu. Kemudian hal huwa al-ismu. Al-ismu di sini maknanya bisa sharih dan bisa ghairu sharih. Atau muawwal bi sharih. Yang pertama adalah sharih, yang kedua muawwal bi sharih. Contoh hal bisa sharih, bisa muawwal bi sharih. Sorry dan muawwal bi sorry. Contoh yang sorry gimana? Ya ja'a Zaidun ismul hal ya, isimnya hal. Makanya al-ismu dalam hal ya. Isim dalam hal. Ja'a Zaidun raqiban. Berarti hal itu wajib isim. Lah isim di sini imma isim sharih atau muawwal bi sharih. Seperti pada contoh apa tadi? Maf'ul maf'ul bi. Contoh maf'ul bi. Raqiban, dia isim. Isimnya sharih atau enggak sharih di sini? Sharih. Dan dia di sini menjadi hal. Hal dari keadaan datangnya Zaid. Paham sampai sini? Contoh yang muawwal bi sharih. Saya ambil contoh dari kitab lah. Sami'tu Zaidan yaqulu. Perhatikan saya. Sami'tu Zaidan yaqulu. Saya mendengar Zaid yaqulu, dia berbicara. Sami'tu Zaidan yaqulu. Perhatikan di sini. Di sini mana halnya? Mana halnya? Yaqulu. Katanya hal itu harus isim. Dia ditakwili dengan isim. Yaqul ditakwili dengan isim. Perhatikan. Kenapa? Karena ada kaidah. Jumlah ba'dal ma'rifah halun. Kalau ada jumlah setelah isim ma'rifat, maka dia jadi hal. Wa jumlah ba'da nakirah sifatun. Sedangkan jumlah setelah isim nakirah sifat. Ini kaidah penting ya, dihafalkan. Nah, kita praktekkan di sini. Sami'tu Zaidan yaqul. Yaqul ini jumlah atau tidak? Jumlah. Jatuh setelah ma'rifat. Zaidan ma'rifat, maka dia menjadi hal. Jadi saya mendengar keadaan Zaid, dia berbicara. Saya mendengar dia keadaannya berbicara. Paham sampai sini? Ada lagi contohnya.
Ja'a Zaidun wasyamsu tali'atun. Wasyamsu tali'at. Ini sebenarnya nanti ada kalian di kitab Mutamimah. Jadi hal itu tidak hanya harus isim sharih. Jadi isim yang ditawili dengan isim sharih. Contohnya apa di situ? Ja'a Zaidun wasyamsu tali'atun. Mana halnya di sini? Halnya di sini mana? Syamsu tali'atun. Jadi jumlah asyamsu tali'atun itu adalah keadaan dari apa? Zaid. Wasyamsu tali'atun. Keadaan dari Zaid. Banyak sebenarnya. Tapi ini sebenarnya gua ada yang dengan domir nanti. Tapi nggak saya bahas semua di sini. Intinya poinnya adalah hal itu bisa sore ada muawal di sore. Tamam. Kemudian fungsi dari hal itu adalah apa? Al-mufassir, perhatikan saya. Al-mufassir lima inbahama minal hayat. Untuk menjelaskan keadaan yang masih samar. Pertanyaan saya, yang dijelaskan itu keadaan siapa? Keadaan sahibul hal. Keadaan sahibul hal yang memiliki keadaan. Ja'a Zaidun raqiban. Halnya mana? Raqiban. Sahibul halnya Zaidun. Zaidlah yang memiliki keadaan raqiban. Paham dari sini ya? Tamam, lanjut. Nahu qaulika ja'a Zaidun raqiban wa raqibtul farasa musrajan. Terus Walaqitu Abdallahi raqiban wa ma asbaha dzalika. tamam, perhatikan saya. Hal bisa dibagi menjadi dua, perhatikan saya. Dibagi menjadi tiga. Hal yang pertama hal anil fa'il. Yang kedua hal anil maf'ul. Yang ketiga muhtamilun anil fa'il wal maf'ul. Perhatikan saya. Hal dibagi menjadi tiga. Pertama, dia mensifati atau hal dari fa'il. Yang kedua, dia adalah menjadi keadaan dari maf'ul. Yang ketiga, bisa jadi hal dari fa'il atau maf'ul. Contoh, dibaca contohnya tadi ulang. Ja'a Zaidun raqiban. Sekarang sahibul halnya siapa? Zaid. Zaid kedudukannya apa? Fa'il. Maka hal dia bisa menerangkan atau mufassir, dia memperjelas, mentafsiri keadaan samar dari fa'il. Lanjut. Waraqibtu farasa musrajan. Waraqibtu al-farasa musrajan. Saya menunggangi kuda musrajan yang apa? Yang dipelana ya. Musrajan yang dipelana. Musrajan ditunggangi ya. Musrajan ditunggangi. Saya menaik atau mengendarai farosan musrojan yang dikendarai atau dipelanai. Perhatikan, musrojan di sini hal atau bukan? Hal. Lah pertanyaan saya, halnya dia ini menjelaskan sifatnya fa'il atau maf'ul? Maf'ul. Siapa maf'ulnya? Al-farosa. Jadi dia tidak menjelaskan keadaan dari Zaid, tapi menjelaskan keadaan kuda tadi. Yang mana kuda tadi dipelanai atau ditunggangi. Paham sampai sini? Kemudian lanjut. Walaqitu Abdallahi raqiban. Walaqitu Abdallahi raqiban. Saya menemui Abdullah dalam keadaan menunggang, raqiban dalam keadaan menunggang. Pertanyaan saya, raqiban di sini ini bisa jadi halnya bisa jadinya Abdullah atau dua-duanya. Dua-duanya. Bisa saja yang menunggang itu saya atau Abdullah yang menunggang. Bisa jadi ini hal dari fa'il yaitu dhamir tu. Bisa juga ini hal dari maf'ul yaitu siapa? Abdullah.
Kemudian tentukannya gimana? Ya, al-muhaddid as-siyaq. Nanti keadaan konteks itulah yang menentukan. Paham sampai sini ya? Tamam, lanjut. Wa ma asbaha dzalik. Wa ma asbaha dzalika. Lanjut. Wala yakunul hal illa nakirah. Ah, ini kaidah penting. Hal pasti nakirah. Apa? Hal harus nakirah. Wala takunul hal illa nakirah. Hal harus nakirah. Perhatikan di sini. Dalam ibarat wala takunu al halu illa nakirah. Al halu wala takunu. Takunu itu kalimat apa? Hah? Kalimat fi'il. Fi'il mudhari. Fa'ilnya mana? Al hal. Lah al hal itu muannas atau mudzakkar? Hal itu muannas atau mudzakkar? Hal bisa muannas bisa mudzakkar. Makanya dia wala takunu bisa juga wala yakunu al hal. Paham sampai sini? Jangan heran loh, ini kok al hal ini kan mudzakkar nih. Tapi kenapa pakai takunu enggak yakunu? Ya kan? Tamam. Berarti hal harus nakirah. Contohnya apa? Jaa zaitun raqiban. Raqiban nakirah. Enggak boleh dia ma'rifat. Bisa juga ma'rifat sebenarnya, tapi dengan syarat ditakwili nakirah. Perhatikan saya. Hal kaidahnya hal harus nakirah. Tapi dia boleh ma'rifat asalkan ditakwili dengan nakirah. Contohnya apa? Jaa zaidun wahdahu. Saya ulangi. Jaa zaidun wahdahu. Mana halnya di sini? Wahdahu. Nakirah atau ma'rifat? Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Diidhofakan dengan isim dhamir. Loh, katanya hal enggak boleh ma'rifat. Boleh asalkan ma'rifatnya ditakwil dengan nakirah. Apa takwilnya jaa zaidun wahdahu? Takwilnya adalah jaa zaidun munfaridan. Jaa apa? Zaidun munfaridan. Tapi tetap berarti ujung-ujungnya tetap harus nakirah. Paham sampai sini ya? Lanjut. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tamam. Hal itu adanya setelah apa namanya? Setelah sempurnanya kalam. Maksud tamamul kalam di sini apa? Maksudnya adalah ketika mubtada dan khobar sudah ada atau fi'il sudah ada fa'il. Catat. Maksudnya tamamul kalam adalah mubtada sudah ada khobar atau fi'il sudah ada fa'il. Walaupun kadang-kadang hal itu bisa didahulukan sebelum kalam sempurna. Contohnya apa? Memang seperti itu. Contohnya apa? Kaifa, lafaz kaifa. Kaifa haluka. Kaifa. Kaifa itu ditakwili hal ya. Kaifa itu hal, tapi dia didahulukan sebelum sempurnanya kalam. Ya ada keadaan-keadaan tertentu lah. Kemudian lanjut. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifah. Nah, kalau hal dia harus nakirah, sedangkan sahibul hal dia harus ma'rifah. Makanya jaa zaidun raqiban. Zaidun ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Enggak boleh nakirah. Kenapa enggak boleh nakirah? Harus ma'rifat. Dan kita bisa menjelaskan keadaan fa'ilnya, berarti kita sudah tahu dong orangnya. Enggak mungkin masih umum. Nah, alasannya seperti itu. Jaa zaidun apa namanya? Raqiban. Sahibul hal harus ma'rifat. Boleh enggak sahibul hal nakirah? Walaupun ujung-ujungnya boleh juga. Tapi harus ada syaratnya, ada musawwir di dalamnya. Nah, musawwir ini istilah-istilah yang akan kalian dengar di bab mubtada khobar. Nah, aslinya mubtada itu harus ma'rifat atau nakirah? Mubtada harus ma'rifat. Tapi boleh nggak mubtada nakirah? Boleh, asalkan ada musawwir. Apa itu musawwir? Perkara yang membolehkan. Contohnya apa? Ketika khobarnya ini dalam mubtada khobar ya. Mubtada boleh nakirah ketika khobarnya adalah dzaraf dan khobarnya didahulukan dari mubtada. Nah, itu contohnya musawwir, tapi nggak kita bahas di sini. Lah contoh dalam masalah hal ini sahibul hal ini harus ma'rifah, nggak boleh nakirah. Boleh nakirah asalkan ada musawwir. Saya kasih contoh. Asalkan ada musawwir, perkara yang membolehkan. Shalla wara'a Zaidin rijalun.
rijalun qiyaman. Perhatikan saya. Apa bacanya yang di belakang kelihatan ya? Yang di belakang kelihatan nggak apa bacanya? Hah? Nggak kelihatan. Shalla wara'a Zaidin rijalun qiyaman. Perhatikan. Sholat di belakang ada di belakangnya Zaid, laki-laki banyak sholat dalam keadaan berdiri. Fokus di sini. Mana di sini halnya? Hah? Qiyam. Halnya adalah qiyam. Dia syaratnya terpenuhi nggak? Apa syaratnya hal tadi? Harus nakir. Oke, syaratnya terpenuhi. Soibul halnya mana? Hah? Zaid. Enggak, soibul halnya rijal. Telah sholat di belakang Zaid laki-laki dalam keadaan berdiri. Laki-laki banyak. Mereka sholat di belakang Zaid dalam keadaan berdiri. Soibul halnya berarti siapa? Rijal. Lah rijal jadi nakir atau ma'rifat? Nakir. Tetapi kenapa dia boleh menjadi soibul hal? Karena ada musawwir di situ. Ada musawwir. Apa maksudnya? Apa musawwirnya? Dia didahului oleh ada namanya dzaraf. Wara'a Zaidin, dia disifati dengan dzaraf. Dzaraf itu namanya musawwir. Ya kita akan ini contoh aja sebenarnya. Jadi boleh kok kadang-kadang soibul hal itu isim nakir. Nah, ini contohnya seperti ini. Banyaklah contohnya. Musawwirnya nanti banyak sekali. Paham sampai sini ya? Paham ya? Insyaallah. Kemudian, sampai mana? Lanjut. Babut tamyiz. Perhatikan saya. Sabar ya. Perhatikan saya. Memang saya rasa akan banyak yang kebingungan. Karena memang ilmu itu memang harus didapatkan dengan kerja keras. Ilmu itu bukan warisan. Ilmu itu bita'allum, dengan belajar. Sabar. Nanti seperti yang saya ulang-ulang, apa yang kalian bingungkan di awal pelajaran nanti akan terang di tengah. Apa yang dibingungkan di tengah akan terang di akhir. Seperti itu, terus menerus. Memang harus sabar. Ada hadis mengatakan, perhatikan saya. Ada hadis mengatakan, saya lupa riwayat siapa, bahwa jika kita bersungguh-sungguh dalam ilmu, perhatikan saya. Jika kita bersungguh-sungguh dalam ilmu, kita mengerahkan 100% upaya kita untuk belajar dalam ilmu, memahami ilmu, maka ilmu hanya memberikan kita sebagian darinya. Kita sungguh-sungguh belajar pagi siang malam. Apa yang Allah berikan untuk kita ilmu sebagian saja. Tidak semuanya. Apalagi kita nggak sungguh-sungguh. Nah, di antara bentuk kesungguhan itu adalah kita sabar dalam menerima pelajaran walaupun kita belum paham. Sabar ya, insyaallah ya. Saya dulu juga seperti itu. MTS dulu bahas opo, penting apa enggak ini. Tapi sabar. Lama-lama juga nanti paham. Ilmu tuh nggak ada yang sebentar. Belajar apapun itu nggak ada yang instan. Mau jadi orang kaya juga nggak bisa instan. Mie instan aja nggak instan. Apalagi jadi orang alim. Paham sampai sini ya? Harus sabar. Tamam, lanjut satu bab lagi. At-tamyizu huwal ismul mansubu al-mufassiru lima in bahama minad dawati. Tamam, perhatikan saya. Babut tamyiz. Sekarang kita masuk dalam bab tamyiz. At-tamyiz ay al-mumayyiz. At-tamyiz ay al-mumayyiz. At-tamyiz huwal ismu al-mansubu al-mufassiru lima in bahama minad dawati wan nisabi. Ditambah at-tamyiz huwal ismu al-mansubu al-mufassiru lima in bahama minad dawati wan nisabi. Tamyiz adalah al-ismu. Isim di sini hanya memasukkan isim sharih. Beda dengan hal dan maf'ul bih. Kalau hal dan maf'ul bih ada isim ghairu sharih yang muawwal. Tapi al-ismu dalam bab tamyiz hanya isim sharih. Paham sampai sini? Dia adalah isim yang dibaca nasab al-mufassir lima in bahama minad dzawati wan nisabi, yang memperjelas dari kesamaran-kesamaran zat atau nisbah. Beda dengan hal. Kalau hal, kesamaran yang dijelaskan di situ apa? Hay'ah.
keadaannya. Tetapi dalam tamyiz yang kita jelaskan, kita tafsirkan, kita mufassirkan, kita tafsirkan adalah zat atau nisbahnya. Saya kasih contoh. Ishtaraitu ishrina. Perhatikan saya. Ishtaraitu ishrina. Saya membeli 20. 20 apa? Ishrina apa? Ishrina gulaman. Oh, ternyata saya membeli 20 budak. Nah, lafaz gulaman di sini, perhatikan saya. Lafaz gulaman di sini adalah tamyiz. Dia dibaca nasab alasannya karena tamyiz. Nah, fungsinya gulaman di sini apa? Untuk apa? Memperjelas kesamaran pada nisbah atau zat, pada zat. Ishtaraitu ishrina. Ishrina di sini adalah zat 20. 20 apa? 20 budak. Paham sampai sini? Nah, jadi menjelaskan zat atau nisbah. Contoh yang nisbah, saya kasih contoh. Contoh yang nisbah. Tasabbaba Zaidun araqan. Perhatikan saya. Tasabbaba Zaidun araqan. Perhatikan saya. Tasabbaba Zaidun araqan. Zaid bercucuran, araqan keringatnya. Zaid bercucuran, araqan keringatnya. Araqan di sini kedudukannya sebagai apa? Hah? Tamyiz. Tamyiz dari apa? Apakah dia tamyiz memperjelas Zaid atau memperjelas tasabbaba? Gak ada yang diperjelas di sini. Tasabbaba itu jelas, gak samar. Zaid jelas gak? Jelas. Tapi yang dijelaskan di sini apa? Nisbahnya. Nisbah antara tasabbaba dan Zaid. Nisbah itu di tengah-tengah sini loh. Nah, ini nisbah. Jadi kita menyandarkan bercucuran kepada Zaid itu adalah nisbah. Lah, ketika kita menyandarkan bercucuran dengan Zaid, itu akan terjadi kesamaran. Apa nih yang bercucuran dari Zaid? Ya Kak? Iya, maka dijelaskan dengan tamyiz, araqan keringetnya yang bercucuran. Beda nggak dengan ishtara itu isyrina gulaman? Beda. Ishtara itu isyrina gulaman. Kalau dalam contoh gulaman, yang diperjelas adalah zatnya. Zat apa nih yang dibeli 20 ini? Zat apa? Ya apa enggak? Nah, makanya dikasih tamyiz. Tapi di sini tamyiznya namanya tamyiz zat. Paham sampai sini? Berarti tamyiz ada dua, ada tamyiz zat sama tamyiz nisbah. Nama lain dari tamyiz zat adalah tamyiz al-mufrad. Tamyiz mufrad. Catat. Karena nanti di beberapa kitab yang lain istilahnya namanya akan berbeda. Tamyiz mufrad. Nama lain dari tamyiz apa? Ini apa? Tamyiz zat. Sedangkan tamyiz nisbah nama lainnya adalah tamyiz jumlah. Tamyiz jumlah. Tamam, lanjut dibaca. Nahwu qawlika tasabbaba Zaidun araqan wa nafaqqa Bakrun syahman. Perhatikan saya. Nahwu qaulika ay wa dzalika nahwu qaulika tasabbaba Zaidun araqan. Di sini zatnya sudah jelas, iya kan? Zaidnya sudah jelas. Zatnya sudah jelas. Apa yang kita perjelas di sini? Yang masih samar di sini apa? Nisbah antara tasabbaba dan Zaid. Contohnya lagi. Wa tafaqqa'a Bakrun syahman. Tafaqqa'a ay imtala'a, penuh. Imtala'a Bakrun, bakar telah penuh. Bakarnya jelas apa enggak? Jelas, bakar. Zatnya jelas. Yang enggak jelas apa yang masih samar di sini? Nisbah antara tafaqqa'a dan bakar. Apa yang penuh ternyata? Syahman, lemaknya. Tafaqqa'a ay imtala'a Bakrun syahman. Lah, syahman di sini fungsinya sebagai tamyiz. Mentamyiz nisbah atau zat. Dia mentamyiz nisbah. Kemudian lanjut. Wa taba Muhammadun nafsan. Oh, Zaid beruntung nih. Apa yang beruntung? Nafsan, dirinya dia. Ini mentamyiz nisbah. Tamam, lanjut. Wa syaraitu 20 ghulaman.
Wa Washtaraitu aywa wa ishtaraitu 20 gulaman. Lah beliau musannif setelah menyebutkan contoh tamyiz nisbah, beliau menunjukkan memberi contoh tamyiz zat. Ishtaraitu 20 gulaman. Nah, ini zat bukan nisbah seperti yang saya jelaskan tadi. Tamam, lanjut. Wa malaktu tis'ina na'jatan. Malaktu tis'ina na'jatan. Saya memiliki tis'ina 90. Apa? 90 apa? Na'jatan. Oh, na'jatan itu domba betina. Malaktu tis'ina, saya memiliki 90. Apa? 90 apa? Na'jatan, domba betina. Paham kan sini ya? Berarti ini tamyiz apa? Tamyiz zat atau mufrad. Tamam, lanjut. Wa Zaidun akramu minka aban. Wa Zaidun akramu minka aban. Zaid lebih mulia dari kamu. Apanya? Aban, bapaknya. Lah ini namanya tamyiz apa? Nisbah. Jadi beliau musannif setelah memberikan contoh tamyiz nisbah, beliau menuju tamyiz mufrad atau tamyiz zat. Setelah dari tamyiz zat kembali lagi ke tamyiz nisbah. Contohnya apa? Gimana tadi? Zaidun akramu minka aban. Zaid akramu minka. Ini apa, zatnya sudah jelas atau belum? Sudah jelas. Zaid minka, zatnya jelas. Lah, yang masih samar di sini apa? Kemuliaannya Zaid dari engkau itu kelebihannya dari segi apa? Oh, abannya, bapaknya lebih mulia. Jadi yang dijelaskan adalah nisbah antara kemuliaan Zaid dan dari engkau. Zaidun akramu minka. Tamam, lanjut. Wa ajmalu minka wajhan. Wa ajmalu minka wajhan. Zaid lebih indah dari kamu. Apanya ini? Lebih indah. Wajhan, oh wajahnya. Jadi fungsinya wajhan, tamyiz nisbah di sini adalah memperjelas nisbah hubungan antara Zaid dan ajmal tadi. Paham sampai sini ya? Nah, berarti dari sini bisa diambil kesimpulan. Saya catat. Tolong difoto dulu, Mas Tarkus. Perhatikan. Berarti tamyiz dibagi menjadi dua. Tamyiz yang pertama tamyiz zat atau tamyiz mufrad. Yang kedua tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah. Tamyiz nisbah atau jumlah dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Yang pertama muhawwalun. Yang kedua ghairu muhawwal. Perhatikan. Tamyiz nisbah dibagi menjadi dua. Yang pertama muhawwalun. Maksudnya muhawwalun itu apa? Dia pindahan dari kalimat lain. Saya kasih contoh. Lah muhawwalun di sini dibagi lagi menjadi tiga. Pertama, muhawwalun anil fa'il. Yang kedua, muhawwalun anil maf'ul. Yang ketiga, muhawwalun anil mubtada. Perhatikan saya. Muhawwalun anil fa'il. Saya kasih contoh. Contoh yang muhawwalun anil fa'il adalah tasabbaba Zaidun araqa. Perhatikan saya. Tasabbaba Zaidun araqa. Di sini tamyiznya apa? Araqon. Kalau kamu perhatikan, araqon di sini itu adalah pindahan atau yang muhawwal itu kan pindahan, tahwil. Pindahan dari apa? Dari fa'il. Karena aslinya seperti apa? Tasabbaba araqu Zaidin.
tasabbaba araku Zaidin. Karena aslinya seperti itu. Nah, tasabbaba Zaidun arakon aslinya adalah tasabbaba araku Zaidin. Berarti arakon ini yang mana dia tamyiz aslinya adalah fa'il. Paham sampai sini? Kemudian yang kedua, muhawwal anil maf'ul. Di sini enggak disebutkan di kitab. Contohnya di Al-Qur'an. Uyuna ya. Oh ya, wa fajjarna al-ardha uyuna ya. Wa fajjarna al-ardha uyuna. Kami pancarkan al-ardha di muka bumi, untuk bumi, uyuna mata air. Lah, uyuna di sini kedudukannya jadi apa? Jadi apa namanya? Jadi tamyiz. Tamyiz apa? Nisbah atau ghairu nisbah? Tamyiz nisbah. Kita menanyakan memperjelas nisbah antara kami memancarkan ke bumi. Lah, apa yang dipancarkan? Uyunan mata air. Lah, uyunan di sini dia adalah muhawwal, pindahan anil maf'ul dari maf'ul. Karena aslinya seperti apa? Wa fajjarna uyunal ardi. Kami pancarkan mata air bumi. Paham sampai sini? Kemudian anil mubtada. Contohnya apa? Contohnya ada di kitab. Zaidun akramu minka aban. Zaidun akramu minka aban. Zaid lebih baik daripada kamu. Apanya? Aban bapaknya. Atau contoh yang mudah lah. Zaidun ajmalu minka wajhan. Zaidun ajmalu minka wajhan. Zaid lebih indah daripada kamu. Apanya yang lebih indah? Wajahnya. Lah, lafaz wajhan di sini ini sebagai apa? Tamyiz. Tapi dia aslinya adalah muhawwal anil mubtada. Karena aslinya apa? Wajhu Zaidin ajmalu minka. Paham sampai sini? Itu yang muhawwal. Ada yang ghairu muhawwal. Contohnya ghairu muhawwal apa? Imtala'a Imtala'a al-ina'u ma'an. Perhatikan saya. Imtala'a al-ma'u ina'an. Ini yang ghairu muhawwal. Imtala'a al-ina'u ma'an. Wadah, al-ina apa artinya? Wadah. Imtala'a telah dipenuhi. Al-ina'u apa? Wadah. Al-ina'u wadah. Dipenuhi dengan apa? Ma'an dengan air. Ini asli, ini ghairu muhawwal. Tidak ada pindahan dari apa? Dari apapun. Emang nggak bisa kita jadikan dia fa'il? Imtala'a ma'ul inai. Bisa apa enggak? Imtala'a ma'un fil inai. Bisa apa enggak? Kenapa nggak bisa? Karena kalau dia dijadikan fa'il maka maknanya akan rusak. Kenapa? Karena imtala'a itu maknanya apa? Dipenuhi. Lah yang dipenuhi itu airnya atau wadahnya? Wadahnya, bukan airnya. Makanya perkataan imtala'a al-ina'u ma'an itu adalah tamyiz. Ma'annya adalah tamyiz jumlah ghairu muhawwal yang mana dia asli, bukan merupakan pindahan dari apapun. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Lanjut. Wala yakunu illa nakirah. Dan tamyiz dia harus nakirah. Dia tidak boleh ma'rifat. Walaupun sini lagi-lagi ada khilaf. Menurut ulama Kufah boleh tamyiz itu nakirah wala hujjata lahum fi qoulihi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terus lanjutannya? Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Nah, dan tamyiz tidak akan ada kecuali setelah sempurnanya kalam. Sama seperti apa tadi? Hal. Jadi maksudnya sempurnanya kalam di sini apa? Mubtada sudah ada khabar, terus fi'il sudah ada fa'il. Sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
مرضاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما الفاتحة.